sekarang tuh bullying tuh parah Dulu banget. kan mungkin ada tapi nggak semarak seperti sekarang. Enggak, karena sebenarnya cuma karena sosial media kalau menurut aku. Betul. Kalau zaman dulu, loh, anggaplah ya, Benar kita tahu banget. kayak zaman dulu pelonco-pelonco. Iya, itu iya, kan iya, jauh iya, lebih iya, parah iya, dari iya. sekarang. Karena sekarang kan orang Karena ada Ya, sosial media. betul, jadi tuh betul. ada ya rekam jejaknya itu. Nah itu faktor apa tuh Bu kalau yang seperti itu terjadi? Kalau menurut saya anak-anak pembuli itu adalah berangkat dari anak-anak yang nggak Kurang perhatian. insecure dan dari orang tua yang memang pola asuhnya nggak bagus gitu. Oh iya Dia benar. kan dia nggak- Soalnya Nggak bagus tuh ada- maksudnya gimana? ada hal yang dia nggak punya, nggak iya. dapatkan. Jadi dia mencari Jadi, perhatian di Mungkin sekolah. dia insecure, benar-benar. Iya Jadi kan? dia Karena- cari orang yang supaya dia bisa menjadi meluapkan apa merasa dia mampu. Padahal sebenarnya dia insecure, bisa aja. Karena seperti jujur anakku sempet jadi salah satu korban bully di sekolah sampai aku akhirnya turun tangan datang ke sekolah gitu kan, daripada bapaknya yang turun tangan maksudnya gitu kan ya, untuk mendamaikan gitu. Terus aku tanya lah ini segala macam, dia sampai sempet di tahap yang nggak mau masuk sekolah gitu. Jadi akhirnya pas di situ pun pas aku ke sekolah itu akhirnya aku tahu gitu, memang bener tadi Mama Diana ngomong itu memang background dari anak Nah, tersebut itu. Iya. gitu. Dari si anak yang Bener, seperti iya, Kembali nggak ke dapet parenting perhatian. ya. Nggak dapat perhatian di rumah, jadi Nah, cari perhatiannya itu di benar, sekolah. iya, Dia iya, untuk iya. kayak ini lo gue gitu ya kayak gitulah. Dan mungkin juga dapat kekerasan juga di rumahnya. Oh di rumahnya juga Oh, bisa. jadi Jadi dia bisa mungkin saja. Iya, melampiaskan iya. ke orang lain. Iya, melampiaskan ke orang lain. Kalau Dan ternyata anak-anak- kakaknya pun begitu sama. Iya. Oh, gitu. Kalau anak-anak diasuh dengan penuh kasih sayang, dia kan tahu gimana. Kalau melakukan itu bagaimana sih? Kalau Iya. saya jadi dia gimana? Dia ada empati gitu loh. Nah, Mama Diana gimana sih perbedaan pola pikir orang tua zaman sekarang dibanding dulu gitu? Apa boleh kita menerapkan yang orang tua kita terapkan ke kita dulu? Apa kita berhak punya pola pikir dan pola didik buat anak kita sendiri? Iya. Kalau dia bilang perbedaan sih pasti ada ya, perbedaan antara pola pikir zaman dulu dengan zaman sekarang Iya. ya. Karena kenapa? Karena pengaruh-pengaruh perkembangan modern, digitalisasi, literasi, saya rasa akan mempengaruhi. Nah, kalau kembali pertanyaannya bahwa apakah kita harus mengikuti pola pikirnya orang tua kita mendidik kita, saya tanya dulu Mbak Ayu, apa kesannya pola pendidikan Mbak dari orang tua Mbak? Adakah hal-hal yang menyisakan gitu? Hal yang apa? Yang menyisakan, misalkan ada hal-hal yang sebenarnya aku Yang nggak suka. Merasakan ya kayaknya, aduh mesti jangan gini dong Ma, Iya, please gitu. deh gitu dong. Kalau aku sih alhamdulillahnya ya gitu, maksudnya ya ada mungkin, ya nggak mungkin semuanya kan sempurna ya gitu, tapi ada hal yang kayak kalau dulu aku sama papaku tuh namanya karena anaknya perempuan semua gitu kan, jadi kayak malam minggu pun udah SMA jam 12 malam Yes. Cinderella sampai di rumah gitu. Yang kayak gitu. Tapi itu juga maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh aku bener-bener ya itu aku ikutin ke anak aku. Misalkan kalau dulu kan aku nggak boleh nginep sama papa kan gitu, nginep di rumah teman. Kalau misalkan sekarang aku karena aku sama suami aku sama mantan suami aku gitu kan, jadi kita discuss gitu, kita lebih banyak discuss gimana nih boleh nggak. Jadi kalau misalkan anaknya nanya, tanya dulu sama bapaknya, misalkan aku boleh. Terus kalau nggak misalkan aku yang kayak kenapa nggak temennya yang nginep sini, kenapa nggak kamu yang kenapa dia yang kenapa kamu harus kesana gitu. Misalkan sama bapaknya boleh, oke, tapi dikontrol. Jadi tiap misalkan jam berapa aku udah langsung video call. Untungnya sekarang kan ada zamannya kan video call, lebih gampang. Live vlog gitu, kamu ada di mana gitu. Di mana Nak? Gitu, lagi ngapain tadi? Ini udah jam berapa loh? Jangan lupa ya pulang. Misalkan dia lagi nginep rumah temennya. Entar nih tiba-tiba misalkan dia ngerasa kayak, oh, nih Caces nggak video call nih, nggak nanyain aku di mana. Entar tiba-tiba jam 12 apa kalau jam 12 kurang. Di mana sayang? Aku video call lagi gitu. Jadi ada beberapa yang bener-bener aku
aku ambil dari yang zaman dari didikan orang tua aku, ada yang aku pakai cara aku sendiri gitu. Jadi jawabannya ya hal-hal yang positif yang kita Ya, dapatkan kita ya nggak apa-apa ambil, kita terapin iya. ya kan. Ya benar juga ya. Kalau aku justru berbeda. Gimana? Kalau aku itu dididik dengan keluarga yang sangat amatlah bebas. Kita itu dari dulu bebas berpendapat. Orang tua itu terlalu, malah kadang aku ngerasa aku terlalu bebas zaman dulu. Maksudnya mereka terlalu percaya dengan Nadila ini gitu. Ya pasti buat kesalahan ada itu pasti dimarahin. Nah, justru aku malah setelah aku punya anak nih, itu malah jadi aku ngerasa wah, aku nggak mau dulu, aku terlalu bebas, kayaknya aku harus kontrol. Iya. Jadi ngerti kan dok, Iya, maksudnya iya. karena kan mungkin ada orang yang zaman dulu strict banget. Iya. Justru sekarang aku bukannya strict, cuman aku pengennya anak perempuan aku didik lebih oke, jadi kayak lo gitu jam 12 lah. Ada rule-rule-nya, ada rules-nya. ya. Nah, karena kalau dulu mama papa aku mungkin karena mama papa aku juga menikah muda, mereka punya akunya muda banget. Iya. Dan mama aku bisa dibilang masih muda juga, lahir tahun 66. Jadi kan kayak perbedaan jarak umur antara mama dan aku tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi mungkin dia beranggapannya ini terlalu temen nih gitu. Jadi dia mengerti, "Ma, aku mau pergi, anggaplah aku mau ke disko nih." Gitu misalnya dulu ya. Dia kayak, "Oh ya udah, aku ngerti masanya kamu." Nah, tapi di aku sekarang kalau aku ngerasa kayaknya aku harus merubah hal itu deh. Gitu justru. Nah, kalau menurut dokter gimana? Iya, nggak ada salahnya karena mungkin Mbak Nabila itu berangkat dari pengalaman dulu bahwa sebenarnya kebebasan itu juga nggak bagus-bagus amat ya. Kemudian ditambah lagi zaman sekarang kan pasti kan lebih kita khawatir ada hal-hal apa gitu negatif yang bisa nggak ada salahnya. Jadi intinya parenting itu nggak ada terpola ya. Maksudnya nggak ada yang SOP-nya, maksudnya standar operasional. Kalau zaman dulu bilang kita tuh kalau jadi orang tua nggak ada sekolahnya tuh ya, nggak ada. Yang jelas bahwa tugas-tugas perkembangan setiap tahapan usia itu memang harus terlampaui, harus selesai. Bisa nanti baca-baca sekarang kan banyak ya. Bisa literasi banyak banget gitu. Perkembangan psikologi, psikososial menurut Erikson seperti itu. Itu intinya benar-benar karena memang benar dalam Dari siapa kenyataan perkembangan psikososial menurut Erikson. Erik Itu Erikson. handphone bukannya? Enggak. Iya. Saya ngomong ini. Saya ngomong ini karena benar-benar saya temui dalam praktek klinis saya. Jadi mereka datang nggak bilang dulu aku di pola asuh seperti ini, enggak. Mereka datang dengan insecure, mereka datang dengan self harm ya. Self harm tahu kayaknya di nyilet-nyilet gitu. Mereka datang dengan pikiran-pikiran suicide semua. Nah, setelah kita assessment ke belakang ternyata memang masalahnya di parenting tahap perkembangan. Apakah di zaman dulu mungkin hal ini juga terjadi tapi tidak, orang tua itu tidak sadar, atau kalau sekarang kita lebih kayak terlalu detail sama anak kita, kayak aduh anak ini kalau diajarin dulu kayaknya mama mungkin ada gebrak mejanya sedikit gitu. Kalau sekarang kita nggak bisa tuh ada gebrak meja karena takutnya anaknya jadi apakah ini terjadi nih, yang maksudnya kan dokter dapat laporan ini atau ada pasien itu karena orang-orang lebih aware atau gimana? Orang zaman dulu lebih cuek aja. Betul. Atau gimana, betul. Ya kayak gebrak-gebrak mungkin zaman dulu nggak masalah. Iya. Tapi tanpa tahu bahwa itu sangat membekas pada. Benar. Banyak pasien-pasien saya yang setelah di kalau kita katakan ya psikoterapi ya, kita lihat masa-masa lampaunya ternyata banyak trauma-trauma baik secara psikologis maupun secara fisik itu yang ditemukan gitu ya, yang mungkin berangkat dari parenting orang tua yang memang ignorance ya, dia nggak tahu gitu loh seperti itu. Karena mungkin gini kali ya, Mama Dina, kayak misalkan punya anak berapa gitu kan, maksudnya kan karakter anak itu kan tiap anak itu kan pasti berbeda-beda gitu, tapi disamaratakan. Nah sebenarnya kan kita sebagai orang tua harus tahu, oh cara nge-treat
anak yang satu ya. ini tidak boleh dikerasin, Ya, nggak betul, bisa dikerasin. betul. Tapi kalau anak yang ini, harus mungkin dikerasin, Itu gitu, juga supaya dia pengaruh. lebih paham, gitu ya. Ya. Jadi intinya pola pengasuhan zaman lama dengan sekarang itu memang bisa dikatakan memang pasti ada perbedaan karena ditunjang oleh dunia modern sekarang, digitalisasi, literasi kita sekarang tahu tentang psikologi atau tentang apa, jadi akan berbeda Dari gitu. Mama Diana ya. Tapi Tapi itu juga akan hilang ketika si orang tuanya sendiri punya masalah emosional. oh gitu. Ya kan? Teorinya udah tahu nih Benar. semua ya. Masuk kalau nggak bisa mengontrol emosional Iya, menyikapi. benar. Tapi aku terus terang ya, apa namanya? Benar. Apalagi. Enggak. Ini mau ngomong nih. Soalnya- Apa nih? Apa? Soalnya misalnya gini, kalau aku kan gitu, aku single parent gitu kan. Misalkan aku kan kayak sekarang tuh kayak sebagai kepala keluarga. Jadi kadang-kadang aku ngerasa sih emang aku agak emosional gitu. Tapi abis itu aku kayak, aduh ya ampun, langsung aku datengin gitu anakku. Maaf ya tadi, maaf ya nak, gitu. Misalkan Cece marah-marah gitu. Tapi aku langsung lakuin hal itu gitu, karena aku mungkin ya namanya Iya. ini kan kita kan stres ya, kita sambil kerja mikirin harus gimana biayain rumah ini itu segala macem, ngurusin anak dan segala macamnya kan, jadi kayak kebagi-bagi. Misalkan dia kayak Cas ini segala macam, gitu kan, langsung kayak stres gitu. Si bapaknya kayak gue juga. Bukan anak yang tantrum, tapi kita yang tantrum gitu kayaknya. Nah itu juga kayaknya orang tua zaman dulu susah untuk minta maaf sama anak nggak sih? Nah, Benar. betul. Kenapa Beda ya? kita. Itu kenapa sih? Iya. Boleh ditanya, kenapa sih? Iya benar. Kayaknya kalau sekarang tuh kita, ya kayak tadi Caces aja bilang kalau misalnya dia habis marahin, kita pasti ada rasa bersalah. Tapi kenapa orang tua zaman dulu, kok kenapa gengsi? Kenapa sih kalau boleh? Mungkin bukan gengsi ya, tapi kenapa kayak gitu Dia ya? nggak tahu kalau harus minta maaf. Itu jawabannya. Iya. Sesimpel itu. Sesimpel itu Misalkan abis mukul atau abis melempar sesuatu, nyubit gitu. Kan itu kadang-kadang kan itu efek perasaan kita, kok gue diginiin ya, kan kayak gitu kan gitu. Jadi mungkin ya bahwa dulu kan zaman-zaman begitu bahwa memberikan pelajaran secara fisik itu nggak masalah. Nah, ya kan? Ada kan seperti itu bahwa untuk membuat anak pintar itu harus diberikan punishment atau apa, bisa saja seperti itu. Tapi sampai di tahap kita itu kalau dicubit udah nggak berasa lagi. Ya. Ada yang sakit udah sering banget. Terserah dia nih mau dicubit kan, mau diapain, mau dijawab, terserah. Oke gitu kan. Mama. Gitu. Nah makanya mereka menganggap bahwa itu suatu parenting yang bagus, tapi menyisahkan luka hati, luka diobatin pada anak di dalam, dan itu yang berkembang menjadi masalah kesehatan mental Di sekarang. di sekarang gitu. Iya, ketika semua anaknya itu dewasa, yang di ya. sekarang ini sebenarnya efek dari sebelum mungkin orang tua juga dari lagi dulu Ya, suka ada benar, penjajahan ya say. benar. Gitu kan, Jadi ya, Ma. intinya parenting itu memang faktor emosional jangan dilupakan. efek domino kayaknya. Faktor emosional Iya, ibu iya. jangan dilupakan. Iya, Jadi iya, kalau iya. memang merasa tidak bisa mengontrol diri, mengontrol emosional, ya udah cari profesional. Oh iya. Bisa ke Ayo, saya. Mama, jangan. Kirain jangan punya anak dulu. Tapi ada metode yang aku masih terapkan sampai sekarang ini dari orang tua aku yang pasti sampai sekarang nih, mau zaman sekarang atau mau zaman 2025 apa sampai kapanpun, yang pasti nomor satu kalau di keluarga aku nih dari dia kecil, satu sopan santun, Nah, itu. tanggung Iya. jawab, Ya, disiplin. itu, ya. Lo seperti apa kayak terus ya seperti itu ya aku Ya, memang sampai itu, sekarang gitu. sampai Itu paling sekarang. penting, itu basic menurut Ya aku betul. Jadi kan pengajaran itu tidak hanya bagaimana ini, tapi di dalamnya itu faktor-faktor moralitas juga, ya kan, spiritual juga, religiusitas. Itu membentuk bersama-sama dengan faktor-faktor psikososial tadi, itu membentuk sebuah kepribadian anak yang matur gitu. Betul. Maka aku tuh sampai di WhatsApp aku tuh keluarga namanya grupnya sopan santun. Harus dia inget terus gitu. Nah, betul. Kalau enggak itu gawat. Udah lewat dikit, langsung. Iya, deh, memang. itu penting. Kayaknya biasa banget ya Kak. Apaan sih Mel? Zaman segini gitu. Jadi pokoknya tetap harus aku terapkan. Nah, betul. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kita mengambil yang positif. Iya. Nah, seperti Mbak Nabila merasa bahwa kalau terlalu dibebasin juga nggak bagus. Ya udah tinggalkan dengan kondisi-kondisi yang sekarang, nggak apa-apa. Memang harus disiplin ya, sopan santun. Ya. Sama orang tua zaman dulu tuh Iya. nggak ngerti ini baby blues.
Iya. Kayaknya Ya. karena aku mengalami setelah Oh. melahirkan aku ada baby blues. Nah, mama aku itu tidak pernah memberitahu kalau ada baby blues karena dia juga nggak tahu kalau ada baby blues. Gitu. Jangan-jangan dia juga ngalamin, tapi dia nggak tahu. Tapi dia nggak cerita. Taunya Itu berarti itu termasuk dari parenting zaman dulu ke parenting ini berhubungan nggak? Ya akhirnya berhubungan ya, bahwa berhubungannya gini. Kondisi misalkan Mbak Nabila sekarang seperti ini karena ya efek dari parenting yang lama kan, seperti itu ya. Iya. Kalau dibilang hubungannya di situ gitu maksudnya. Jadi si baby blues ini juga mempengaruhi si anak yang lahir itu juga nggak? Jadi baby blues itu, pengertian baby blues itu di mana seorang ibu yang pasca melahirkan mengalami kondisi mood ya, atau alam perasaan yang terdepresi, tapi mungkin belum terdiagnosa depresi, tapi sedih, merasa sendiri, benar nggak? Iya, itu yang aku rasain. Gitu ya, itu masalah mood sebenarnya, alam perasaan, dan itu memang nggak hanya terkait pola asuh, tapi ya bahwa memang mungkin juga secara psikologis Mbak Nabila itu belum begitu siap untuk seperti belum banyak literasi tentang bagaimana pengetahuan tentang menjadi seorang ibu, ya kan. Nah, tapi selain itu juga sebenarnya memang ada pengaruh hormonal pasca melahirkan juga. Jadi terjadi ketidakseimbangan, ada yang disebut neurotransmitter ya, zat kimia otak itu yang terjadi imbalance ya, tidak seimbang, akhirnya ya menghasilkan mood yang hipotim atau pendidikan terdepresi. anaknya untuk yang pengaruh juga nggak, maksud aku? Oh ya, pertanyaannya seperti itu. Pengaruhnya adalah memang moodnya akan berpengaruh kepada anaknya ya, tapi masih bisa diintervensi nanti pada saat usia perkembangan selanjutnya ya. Kalau misalkan Mbak Nabila aware bahwa dulu saya pasca baby blues pasca melahirkan ya mungkin bisa diintervensi dengan cara lain, memberikan pelukan yang banyak. Jadi menambah atau menggantikan hal-hal yang kurang dulu ya. Dulu saya dalam kondisi yang sedih, saya nggak bisa benar-benar secara emosional mendidik anak saya. Lakukan sekarang. Iya. Aku setuju tuh tadi Mama Diana bilang kalau misalnya anak lagi emosi, aku dari kecil selalu peluk mereka sampai akhirnya mereka tuh diem gitu. Betul. Daripada kita nggak masuk juga gitu dengan mereka. Benar itu. Nah, yang malah emosi nih. Sekarang udah sering banget dari aku nggak tahu dari dulu. Emosi dia lagi. Emosi. Karena gini, aku tuh puji Tuhan, maksudnya aku tuh anakku nggak pernah ada masalah, maksudnya kayak nangis Frankie di luar rumah atau gimana di rumah enggak. Jadi sering banget kayak sekarang nih misalnya di mall kan itu istilahnya udah di luar rumah kan, itu ada nangis sampai jungkir balik, lagi beliin baju sama anak itu. Itu tantrum namanya. Iya, tantrum tuh kenapa sih Iya. bisa terjadi kayak gitu tuh. Zaman sekarang sering banget tuh kayak gitu. Ya itu pesawat juga. Ya itu regulasi emosinya memang nggak bagus ya. Ya itu kembali bahwa dia nggak punya perkembangan ininya, nggak diberikan ini ya. Jadi dia menampilkan seperti itu untuk bisa menjadi pusat perhatian dia, atau dia kekurangan attachment dengan orang tuanya, jadi dia melakukan seperti itu dengan jadi aku tuh caranya gini, kalau misalnya aku udah mulai aku langsung eye to eye gitu, bisa Nadila, maafin ya, mama tadi agak marah sama kalau perlu bisa gitu, benar, terus kalau kamu langsung gitu, betul, boleh ya, jadi gitu ya, jadi kalau orang nangis jangan yang kan ada yang kejadian terus masih nangis nggak bakal berhenti ya Bu ya, kayak gitu ya, bahkan karena apa? Binder. Pasti ada masa-masanya, tapi ada masa-masanya pasti kayak kita sebagai orang tua pasti ada masa-masanya kayak gitu, kayak bisa diem gak sih gitu kan. Tapi abis itu kayak tadi aku gitu kan, aduh kok tadi gitu banget ya gitu, agak keras sama anak gitu, karena mungkin aku mungkin juga berkaca gitu kan, dulu didikan aku seperti apa. Nah aku juga yang tadi Mama Diana bilang gitu, maksudnya aku ambil yang positif, yang misalkan negatifnya aku nggak mau ambil gitu, dan aku punya cara aku sendiri gitu untuk kayak misalkan kayak sekarang nih gitu kan, anakku cuma satu dan maksudnya aku juga apalagi aku udah berpisah dan anak aku tuh sempat menjadi korban dari perpisahan itu gitu kan. Jadi
gimana caranya dari dia yang dari anak kayak ceria jadi introvert. Jadi sekarang satu-satu cara yang bisa aku lakuin adalah gimana caranya aku deketin, kita pokoknya sahabat banget gitu kan, untuk membangun kepercayaannya dia lagi gitu kan, supaya dia bisa ceria. Dan untungnya hubungan aku sama mantan suami itu sangat baik gitu sekarang. Itu juga faktor ini ya, faktor protektif buat dia untuk tidak dalam kondisi yang mempunyai problem mental. Iya. Itu yang aku Karena ada takutin. terisi semua gitu, walaupun terpisah tapi tetap ada supply keinginan apa yang diharapkan dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya terpenuhi seperti itu. Dalam hal attachment ya, kedekatan secara emosional. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, kadang-kadang kita ada rasa kecewaan lah misalnya, ya misalnya anggaplah nilai jelek atau apa, tapi ini di luar itu ya. Tiba-tiba ada rasa kecewa yang kita tuh sampai menangis di depan anak. Apakah itu mempengaruhi psikologi anak? Walaupun kita tidak tidak ada verbal ngomong atau memukul, tapi dengan cara kita ngasih lihat kesedihan kita, apakah itu mempengaruhi dong? Pastinya mempengaruhi. Apalagi kalau terkait dengan nilainya ya. Misalkan lihat nilainya dia kecil, terus ibu Nabila sedih gitu. Karena waktu saya punya pengalaman, Jadi karena anak aku tuh speech delay, dia baru bisa ngomong itu kelas umur 4. Jadi kita kan masuk ke waktu playgroup masih bisa diterima, teman waktu saat mau masuk SD dia masih belum siap karena kosakatanya masih terlalu sedikit, jadi emang agak lebih lambat daripada anak-anak yang harusnya udah bisa masuk SD. Nah, tapi aku merasa karena waktu itu aku bilang, ya ampun orang-orang yang lain pada kerja, aku di rumah ngurusin anak, nggak pernah apa-apa, kok aku harus mengalami ini gitu. Nah, aku menangis di depan dia tanpa aku berbicara, dan ternyata dia tuh ingat sampai detik ini, kamu pernah nangis karena aku ini ya, padahal itu kan waktu itu masih kecil banget. Kan maksud gue. Nah, maksud aku ternyata aku kan saat itu aku juga masih muda kan, aku pikir dia nggak mengerti gitu. Apakah itu ternyata jadi mempengaruhi untuk tumbuh kembangnya? Selama Mbak Nabila bisa mengembalikan kembali, misalkan ini kan dia terluka ya, mungkin terluka. Tapi saya tidak bermaksud untuk melukai. Kadang-kadang kan orang tua gitu loh. Usianya berapa sekarang? Sekarang jalan 11. Sudah bisa didiskusikan bahwa dulu seperti itu. Dulu mama berikan jaminan bahwa saya sayang, mama sayang, seperti itu. Mama sedih. Jadi mungkin aja si anak itu merasa dulu gara-gara nilaiku jelek nih, mengecewakan seperti itu. Iya, ada gitu ya mereka dampaknya. Dan Mbak Nabila juga di posisi itu waktu itu belum terlalu aware bahwa memang dia berkebutuhan khusus. Iya, benar. Jadi value-nya dia harus seperti anak yang lain. Padahal sebenarnya sadar ya bahwa dia punya memang kebutuhan khusus, ya, ABK, anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi kalau dia nilainya seperti itu wajar gitu. Seandainya punya aware seperti itu dulu ya. Tapi belum terlambat Mbak, masih bisa ya. Iya, jadi emang ada tahap-tahap ya setiap anak bisa. Tapi dan itu emang memori itu dari umur berapa mereka? Dari dalam kandungan pun coba. Oh my god. Aku juga gini, aku kalau misalnya udah emosinya udah nggak terkontrol lagi, udah marah. Biasa aku sampai akhirnya, aduh gue marah anak gue saat itu juga, aku biasanya masih ingat bisa untuk gini, aku bilang gini, maafin mama ya, tadi mama, jadi langsung minta maaf di tempat gitu ya, nggak apa-apa ya langsung tadi mereka gitu ya. Jadi aku pegang mama dia, aku juga maksudnya waktu yang kejadian itu pun aku minta maaf sih, kayak tadi mama nangis, tapi ternyata aku nggak menyadari kalau itu ternyata membekas. Iya ternyata gitu. Aku juga pernah pada anakku. Dan itu broken heart loh aku dengernya. Tapi masih bisa diberikan ini ya. Dan ini buat pemirsa juga ya. Jangan banyak pasien saya yang datang, kok bisa mereka mengetahui bahwa anak yang tidak diinginkan. Jadi berarti ada yang ada. Berarti orang tuanya dong yang ngomong. Sedih banget. Jadi dia, katanya saya nggak diinginkan. Anak adik saya sudah seperti itu.
Jadi ya gitu. Dia langsung datang gitu, nggak masuk gini, ku menangis. Nggak sayu banget jadi. Benar, jadi soalnya kan emang mereka tuh seperti itulah. Anakku juga iya gitu, sampai dia kadang-kadang suka gini, berapa dia masih sekarang nih umur 16 tahun dia juga gini, mama kemarin marah-marah sama aku apa namanya suka suka komplain kan dia pulang malam, terus mama nanya udah kamu katanya mau kuliah misalnya contoh di UI, ya udah nggak usah kuliah sekarang, nggak usah kuliah sekalian aja deh, soalnya kamu tuh nggak bisa kontrol emosi kamu, nangis terus aku mau pusing. Dia akhirnya sekarang dia bilang gini, mama nggak boleh gitu dong, masa doain aku jelek gak kuliah, ya makanya kontrol emosinya dari sekarang gitu sebenarnya. Jadi kadang-kadang aku nggak, aduh gue dosa deh. Akhirnya aku cuma bisa berdoa, Tuhan maafkan aku gitu. Jadi emang kita hati-hati ya dalam berbicara ya. Betul. Karena sebagian orang bilang doa kata itu adalah doa ya. Iya, ucapan itu adalah doa. Aku balikin Tuhan maafkan aku gitu kan langsung gitu kan. Ya. Karena kalau aku beda lagi gitu. Ini sampai anakku tuh sampai bilang, Cacas tuh pernah nangis gak sih? Saking aku tuh nggak pernah mau ngeliatin menunjukkan depan anak. Aku diem. Ya pernah lah gitu. Terus kapan? Kok aku nggak pernah lihat? Ya pas kakak tidur, pas Cacas lagi mandi gitu. Dia nanya, jadi ketika dia ngelihat aku, karena dia saking tidak pernah ngeliat aku nangis depan dia, ketika dia nonton misalkan kayak FTV aku, kayak sinetron aku, ngeliat aku nangis, dia bisa nangis lebih kejar dan dia bisa benci sama lawan main aku. Sukses, berarti Anda sukses ya? Iya, karena dia gini, oh om ini nih bikin Cacas jadi nangis kayak gitu. Jadi kebawa gitu. Cuma akhirnya sekarang kayak yang ya dia paham. Kalau dulu kan dia masih acting. Itu acting gitu. Kalau misalkan sekarang dia emang karena aku emang berusaha untuk nggak pernah memperlihatkan misalkan aku lagi kesel misalkan lagi kesel, apalagi pusing lagi, paling aku cuma kayak bentar ya nak ya, bentar ya. Jadi aku lebih yang kayak gitu gitu sekarang, sebentar ya nak gitu. Masih lagi pusing, kakak kalau mau cerita tar dulu boleh. Aku cuma ngomong kayak gitu. Ya itu bagus. Itu bagus, artinya regulasi emosinya Mbak Ayu udah bagus gitu. Memang sebaiknya jangan ya diperlihatkan kepada anak-anak gitu. Karena biar gimana jadi beban juga buat dia. Betul. Seperti itu. Jadi kalau ada boleh tips ya, ini masih boleh minta tips ya sih. Gimana sih buat jadi orang tua yang baik gitu ya. Yang ideal gitu menjadi orang tua yang tidak istilahnya tidak dengan segala hormat dengan didikan zaman dulu dan sekarang tuh bagaimana baiknya kita? Ya, jadi parenting yang baik itu adalah berangkat dari kesadaran diri bahwa sebagai ibu itu bertanggung jawab untuk pengasuhan anak. Bukan berarti suami nggak bertanggung jawab. Semua kehadiran ayah, kehadiran ibu juga harus seimbang gitu, seperti itu. Tetapi bahwa peran utama itu memang pasti diperankan oleh ibu ya, seperti itu. Nah, berangkat dari kesadaran sebagai tanggung jawab, jadi segenap pikiran kita harus arahkan bahwa oke, saya parenting saya harus mindful untuk parenting saya, untuk memberikan kesempatan kepada anak saya untuk dengan berbagai literasi yang kita bisa peroleh, intinya bahwa berikan ruang kepada anak-anak itu untuk menjalani tugas perkembangannya dengan baik, dengan sukses seperti tahapan-tahapan yang tadi itu, supaya anak-anak terbentuk kepribadiannya menjadi kepribadian yang matur ya, yang dewasa ya, tidak childish ya. Usianya sekian tapi dia masih punya seperti ini, karena pasti ada tahapan-tahapan perkembangan yang tidak terlampaui dengan baik, ada konflik-konflik yang nggak terselesaikan, dan itu memang bisa menghasilkan anak di mana punya seperti dari awal tidak punya trust, akhirnya menjadi suka cemas, suka curiga, dia nggak insecure dengan dunia luar. Itu ya. Inisiatifnya nggak ada karena terlalu dikontrol. Kemudian identitasnya dia juga nggak terbentuk identitasnya ketika tidak benar-benar mereka tidak
menyelesaikan dengan peran orang tua di situ. Nah, selain itu juga nilai-nilai moral, ya nilai-nilai agama harus ditanamkan seperti itu. Betul, setuju. Jadi dan konsisten, ya. Jangan papa bilang A, Ya. mama Ya, jadi B. emang benar-benar Nah, diperlukan kerjasama antara Ya. ayah dengan ibu benar, gitu, betul. karena Kompak ya. menurut yang tadi Mama Diana ngomong, Mm-mm. yang beberapa di awal itu aku merasakan gitu, ada beberapa yang aku merasakan sampai sekarang gitu, makanya aku kayak gimana caranya supaya aku tuh nggak pengen anak aku merasakan hal yang sama dengan apa yang aku rasakan sekarang gitu. Jadi kadang-kadang aku pun gitu kan, dengan anak aku umur 14 tahun, aku suka kayak, Kak, boleh nggak kita ngobrol berdua? Aku pengen ngobrol berdua deh. Karena kamu kan udah cukup dewasa. Jadi aku menganggap dia tuh seperti biar dia juga keluar apa sih dalam hatinya dia yang bikin dia mungkin introvert gitu. Aku pengen tahu isi hatinya dia gitu. Kalau dulu kan kita mungkin kita dulu tidak enggak. pernah ditanyain gitu. Jadi benar. aku nggak mau sampai itu anak mendem gitu, sampai mungkin apa yang aku rasain dulu gitu. Jadi aku pengennya aku ngerubah gitu pola aku mungkin seperti itu gitu. Cuma pola yang orang tua aku tetap terapkan ke aku pun yang seperti itu ya, positifnya tetap kita ambil. Wow. Dan satu lagi Iya, saya lanjutin ya, selain konsisten, kita jangan menjadikan anak kita sebagai miniatur dari orang dewasa. Seperti itu ya. Value-value yang ada pada kita ya, jangan langsung kita inginkan anak lakukan. Kecuali kalau nilai-nilai agama, nilai adat ya memang harus seperti itu. Artinya harus ada ruang diskusi. Ya, seperti Mbak Ayu udah bagus banget ya. Mantap ya. Betul, Nah sekarang nih saya mau kasih nilai. Yang kasih nilai pokoknya dari pemirsa podcast. Asik pemirsa ya. Saya ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan nih ya buat kalian. Oke. Buat kalian berdua. Jadi Anda harus menjawab dengan tugas dengan tegas. Jangan banyak menye. Pertanyaannya adalah, gitu kan? Boleh atau tidak ya? Dengarkan baik-baik. Apakah anak Anda boleh pacaran di usia remaja? Boleh. Oke. Kenapa sih bisa sampai kompak boleh? Kalau aku, Karena aku juga kenapa? iya, karena kalau aku nggak mau anakku bohong di belakang. Oke. Gitu, jadi mendingan aku tahu gitu, terus aku kasih tahu batasan-batasan. Stop. Kamu kenapa boleh? Jawabannya hampir sama sih. Oke. Pengennya sih dia bisa merasakan Idem ya. yang dirasain, tapi Mama. dengan umurnya mereka Oke. batasan umur Nyonya. mereka. Ini curhatan mamanya. Ya. Pertanyaan kedua pemirsa. Apakah anak boleh dibentak ya jika berbuat salah? Boleh. Kenapa boleh? Kenapa setuju banget ya dua-duanya kayak kompak banget? Kenapa? Karena mereka harus tahu kesalahannya. Iya, harus tahu, tapi ya dia harus penjelasan Iya. juga Oke. kenapa. Oke. Mama hilaf boleh kok. Oke. Iya. Sekali mama hilaf Iya, boleh lah oh, ya, boleh ya, gitu tetap kan ya. ya. Kalau terlalu Kalau banget sudah gitu ya acara. kan. Karena nanti ada yang menjawabnya dari pihak yang berwajib. Salah ya. Nah, ketiga ya, apakah anak boleh diberikan hukuman fisik jika berbuat salah? Tidak. Kenapa tuh? Nggak boleh, itu akan bikin trauma sama dia. Oh, trauma. Kamu juga? Kalau aku lebih kayak memang peraturan aja. Lebih baik tidak ada kontak fisik yang kasar. Oh, oke. Terima kasih. Terus yang keempat, apakah anak Anda bebas berteman dengan siapa aja tanpa ada filter tuh? Harus Kenapa tuh? harus ada filter. Kenapa? Kalau gue Kenapa? Kalau enggak ya? Kenapa Anda kenapa? Kalau enggak. Sepertinya Coba. ibu ini Enggak. kurang setuju. Lo apa? Kenapa? boleh bermain boleh, dengan boleh. siapa aja tapi biar dia bisa Dia mengenal. mundur lagi. Dia bisa mengenal dari A sampai Z. Di situ dia baru bisa tahu mana yang baik dan benar menurut aku. Oke, menurut kamu sama? Sama. Oke, sama ya. Karena maksudnya gini kan, kalau misalkan dia berteman dengan banyak nih, dia bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak Iya gitu. sama ya, idem ininya. Idem. Ya. Ini kembar sebenarnya. Oke, pertanyaan Kita tuh brosis sebenarnya. brosis. Ya, ini ada pertanyaan juga ya. Jika anak Anda menangis atau sedih, apa yang akan kamu berikan? Peluk. Sama sih.
Jika anak atau Aku menangis atau bertanya. sedih, apa yang akan kamu berikan gitu? Apa yang akan kamu lakukan maksud aku? Aku bertanya. Bertanya. Kamu bertanya sama aku. Kamu bertanya-tanya sama aku. Iya. Kamu nanya, Iya. kamu bertanya-nanya. Apa yang kamu bertanya? Jika anak kamu nangis atau sedih gitu, kamu akan tanya apa? Aku akan tanya. Ya. Apa yang membuat kamu sedih? Setelah aku mendengar jawabannya, kalau make sense dan ini ya aku pasti akan penuh dengan Oke. kasih sayang, pelukan. Kalau aku peluk dulu sampai dia tenang, baru aku tanya. Oke gitu. Oke, thank you banget. Habis itu mah jalan-jalan dong mak kemana gitu kan? Aku peluk aja gitu kan. Kayaknya aku sebenarnya sedihnya nggak ada uang. Jalan-jalan biarin mama dulu ya, gitu Nak. kan. Sama dong kayak mama. Ntar dulu ya nak, Caca kerja dulu lah gitu kan. Baru kita jalan-jalan. Curhat ya Oke. nih. Ya oke. Sama ya mak. Ya oke. Jika anak kritis terhadap perilaku kalian ke dia ya. Contoh misalnya kamu terlalu ngekang, terlalu ngatur, pulang jam segini nelfon-nelfon. Oh, mama udah tahu gue main ke rumah temen, ngapain juga sih telepon-telepon, udah tahu gitu ya. Boleh apa enggak? Boleh. Kalau anak kritis gitu. Ngapain sih, Ma? Tadi kan udah telepon masih aja gitu. Boleh. Boleh kritis. Kamu boleh kritis. Boleh, tapi masalahnya anaknya nggak begitu. Nurut. Oh, gitu ya. Berarti boleh tapi Ya boleh tergantung lah, kali tergantung ya. ya. Oke. Kalau gue kenapa boleh? Karena anak gue itu selalu bertanya terus. Apapun yang terjadi, kenapa kamu bajunya begitu? Kenapa ini begini? Bagus. Gitu. Emang kalau mamanya nggak ditanyain gitu dia tenang aja, Mas. Udah tahu tuh ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih ya. Udah tua nih, jadi mata jauh ya. Misal kalian terlibat dalam perdebatan ya dengan anak kalian tuh terkait ada masalah lah pokoknya kan, gitu kan. Jika anak memutuskan, terus anak ke J berdua nih minggat ya, atau juga akhirnya akan ada masalah, udah gue kabur aja kebor nih gitu kan. Siapa Atau nih? Orang tuanya? si anak ini, ada masalah nih kalian. Anaknya yang kabur. Iya mak, kabur nih, belum ya. Terus akhirnya dia nginep aja di rumah nenek, tante, teman gitu. Terus akhirnya lu kira-kira tiba-tiba dia juga ada kabur, terus kedua dia nanya, mah aku mau nginep aja, kalian izinin nggak? Karena ada masalah nih kalian berdua, mendingan kalian izinin atau enggak? Enggak. Kalau mereka ada masalah, "Ma, aku pergi aja deh mama, soalnya aku mau ke rumah oma," atau tiba-tiba gimana? Enggak. Aku izinin sih. Kenapa izinin? Kamu kan enggak nih, keren nih. Enggak nih, tumben nih beda. Selama aku tahu dia pergi kemana, biarkan kita sama-sama berpikir dulu kalau aku ya. Oh, kasih waktu ya? Iya, karena kalau misalnya aku ketemu nih sama dia terus-terusan, pasti kita akan gontok. Karena aku punya anak perempuan. Perempuan itu jauh lebih, menurut aku ya, jauh lebih sulit. Karena dia bisa ngejawab. Iya, sensitif kan. Jawab terus. Perempuan sama perempuan ya, gitu. Udah gitu, ditanya Taurus lagi kan, jadi kayak bisa diurus. Kamu. Kalau aku enggak. Jadi kalau misalkan debat nih gitu kan. Ya udah kalau ya nggak boleh pergi, paling dia masuk kamar masing-masing. Abis itu ya harus diobrolin, harus diselesaikan. Jadi jangan Nggak keluar ada. dari masalah itu. Karena Jadi nanti kalau misalkan dibiasain kabur, ntar daripada masalah dia lari. gitu. Ya. Ku kan lari, gitu. Oke, keren ya Bu ya. Tepuk tangan buat kalian ya. Semua di rumah juga tepuk tangan. Nah, ini kan perbedaan nih. Ada yang beda, ada yang sama-sama menurut Mama Diana. Bagaimana dengan jawaban-jawaban mereka yang sudah mereka utarakan? Kalau perbedaan jawaban sih pasti berbeda karena ya pola-pola gaya-gaya parenting pasti berbeda. Dan lingkungan berbeda, pasangan berbeda tentunya ya. Karakter anak juga berbeda kan pastinya ya. Nah, apa ya? Jadi nggak bisa dibilang ya ini bagus, ya ini enggak ya. Jadi ada ya. Atau mungkin bisa dinilai Mas Bayu seperti apa, gitu kan. Iya. Jadi saya hanya yang mau saya komentari aja ya. Mulai dari yang tadi menyelesaikan masalah kan ada problemnya. Sebaiknya memang anak jangan keluar rumah. Ya. Kalaupun memang ini mungkin mamahnya harus datang duduk dengan bapaknya gitu untuk bagaimana mengajar anak, oke kita harus selesaikan sekarang seperti ini. Ya karena memang benar kata Mbak Ayu, kalau ketika itu dibiasakan menjadikan pola, jadi dia bisa nanti juga dia nikah, nanti kalau ada masalah dengan suaminya dia udah lari lagi gitu loh. Jadi intinya kita sebagai orang tua, kita juga bertanggung jawab untuk mendidik anak kita untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu itu seperti apa seperti itu. Nah yang kedua tadi yang soal pacaran ya. Nah dua-duanya kompak ya. Boleh ya. Sama dia
curhat nih curhat berdua. Ya. Karena aku sama mamaku juga Ya. dulu tidak dilarang gitu, Ah, tapi ya. mamaku tahu Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi aku juga pengennya Mm-mm. anakku nggak tertutup gitu, nggak tertutup, nggak ngumpet-ngumpet Iya, gitu. aku juga Jadi gitu dia sih. terbuka Jadi aja. kita jadi kayak bisa bestie ya, sharing, Say. iya, bestie Iya, gitu ya iya. kan. Tapi ada nggak kriteria-kriteria nanti cowok seperti apa yang dipilih itu seperti apa gitu, ada nggak? Kalau anakku ya lucunya dia gini, pas aku bilang, Kak kamu tuh nggak naksir ya? Masa nggak ada yang mau taksir sih? Kenapa sih? Emangnya aku udah boleh pacaran? Malah dia yang nanya, Kok kamu kayak aku sih? dia bilang, dia bilang, ya it's normal, aku Iya, bilang iya, gitu iya, kan. iya, Ya iya. itu kan normal nak, gitu. Iya. Kalau suka-sukaan sama cowok tuh normal. Iya. Terus ya udah, Cacis aja yang pilihin. Oh, dengan senang hati. Oh iya, iya benar-benar aku malah akan pilihin gini. Mama sebenarnya mama yang suka, mama seneng berondong gitu. Oh nggak itu bercanda. Tapi at the end gitu, maksudnya dia memilih sendiri gitu, dia Nah, memilih sendiri. iya. Tapi dia bisa yang kayak dapat chat tuh bisa yang kayak nelfonin aku terus-terusan gitu. Jadi enak benar-benar ya, kayak temen. bestie banget gitu. Kadang-kadang gitu, Cacis aku mau cerita. Bisa datang ke kamar itu, aku mau bawa sama Cacis, aku mau cerita. Gitu. Iya. Jadi itu yang aku pertahankan. Kalau aku ini masih ngayal sama Iya, suami. iya. Jadi kan ngayal aku masih ya? kecil kan. Cuma kadang-kadang kita tahu ini akan terjadi Iya, gitu. iya, Jadi iya. kadang-kadang aku suka ngayal sama suami. Kalau seandainya nama anak aku Nabuma, panggilannya Iya. Uma. Nah, kalau misalnya Uma itu punya pacar, nanti kira-kira gimana ya? Kalau aku sebenarnya bebas aja. Yang penting aku kenal sama orang tuanya. Oh ya benar, aku juga setuju Sama sama cuma ini kan aku masih ngayal Setuju, aja setuju. ya, karena kan Karena belum belum ya. ada di depan Iya, mata, iya, masih iya. kelas 3 SD ya Betul. kan. Tapi cuman kita hayalan orang Iya. Betul, tua kayak aja. ya, aku setuju Bu. Iya. Malah Mama Diana ya, Iya. selain yang tadi kenal orang tuanya, bayangin kan aku udah masa yang 16-18 tahun, mereka udah kenal cowok-cowok. Itu cowok-cowok muda lucu-lucu itu, aku punya semua nomor teleponnya. Jadi mereka gini, Tante Meli, aku mau ajak Tasya May ke sini. Iya, iya. Aku mau pulang jam segini. Kan mereka di tengah, mereka mari Iya. pergi malam, misalnya ke Iya, disco iya. gitu, boleh. Aku kan mereka kan udah aku kenal orang Iya, tuanya, iya. saling telepon-teleponan kayak gini. Tante boleh nggak, ternyata tuh aku mesti pulang jam segini. Yang cowoknya nih jadi semua punya Nah. nomor teleponnya, seneng jadi. Mamanya jadi tetap awet muda ya, balik, Say. kalau misalkan Jadi apa, gitu. mantan suamiku itu posesif banget gitu. Jadi Ya dia nggak sama. pernah, jadi dia nggak berani cerita sama bapaknya gitu kan. Oh. Jadi dia kalau misalkan cerita gitu, Cacis jangan bilang babu ya gitu. Terus iya gitu kan. Tapi dia sampai sekarang pun dia belum pernah pacaran, cuma kayak crush yang kayak iya sih. aku belum bisa move on. Apa? Anak Cacis gak bisa move on? Oh itu tidak benar. Kalau aku boleh, kalau aku sama suamiku kalau ada temen cowok yang jemput dia itu kita ngobrol bareng. Kan kita nggak punya anak cowok juga aja. Jadi kalau ada cowok yang ngobrol di rumah tuh kayak anak kita sendiri gitu. Iya. Oh cocoknya banget. Seneng banget ya. Ya itu deh. Jadi sebenarnya aku juga terus terang kalau aku yang tadi kita kan ngobrol konsepnya tentang perbedaan zaman sekarang. Jadi aku sih memang terus terang aku ada perpaduan nih cara didiknya mamaku. Jadi ada yang jadi pihak apa ya? papa agak pihak mama agak apa namanya tuh agak keras gitu. Kalau papa yang mau ke disco Meli terserah Say gitu kan jadi aku ada keduanya. Jadi intinya aku memadukan nih sekarang apa namanya cara mendidik kedua dari mama papaku gitu kan. Jadi yang satu ngebebasin boleh, jadi aku kontrol gitu. Oh, saya juga mau menanggapi ya tentang pertemanan, apakah ada filter apa enggak Iya. gitu. Nah, jawabannya hampir sama ya, nggak ada filter ya, tetapi tetap harus diberikan, mungkin harus diberikan petuah-petuah ya, masukan-masukan bahwa ya oke, memang nggak usah ini, tapi cari juga teman-teman yang memang latar belakang keluarganya seperti apa. Betul. Kemudian ketika menemukan teman yang abuse ya, kita tahu kan baru-baru ini ada berita bully seperti ini. Nah itu karena mungkin di antara mereka ada yang anak manis sebenarnya, tapi karena telanjur bergaul dengan anak-anak yang seperti itu akhirnya ke bawah. Atau misalkan backgroundnya ternyata Ya. seperti apa gitu ya kan. Jadi mungkin filternya bebas, tapi harus filternya itu harus Jelas. selektif gitu loh ya. Gimana ya membahasakannya? Iya, Kalau iya. aku sih, Bebas ya, tetapi harus lihat, harus ada controlling tentang pertemanan. Yang tahu kan mereka yang tahu. tapi kalau aku pribadi gitu kan, misalkan aku ngelatih bebas teman sama siapapun. Cuma aku titip satu, Kak, aku
Caca kayaknya kurang seret deh sama si ini, Iya. karena dia begini. Nah, Tapi aku itu. kasih reason Nah, ya, itu bagus gitu. Tapi kamu berteman sama dia nggak apa-apa. Tapi yang tidak baik jangan kamu ikutin. Ya. Tuh, iya, Gitu. seperti Jadi gitu ya. Aku selalu ngajakin ngobrol anakku Iya. seperti itu. Jadi kalau bisa jangan terlalu yang gimana ya nak. Jangan. Iya. Kalau aku sih lebih ke ini sih, maksud aku kadang-kadang kan kita di sekolah swasta lah misalnya. Mereka cuma tahu A dan B kelasnya. Maksud aku kenapa aku biarkan dia mereka bermain baca dengan sama semua, biar dia punya teman dari semua kalangan aja sih. Nah dari situ kita juga sebagai orang tua pastinya akan kontrol. iya, Tapi maksudnya aku tidak pengen dia membedakan orang yang satu dengan yang satu, karena menurut aku pengennya mereka semua setara, nggak ada perbedaan antara si A ini anak ini, Jangan sampai gitu. Paling kayak aku gitu-gitu. betul. Iya, Tapi iya. kalau ada perilaku yang mereka teman kita, Ya, teman anak kita gitu. misalnya agak Harus negatif, gitu. jangan ditiru deh gitu Ya. baiknya Iya. kamu cara baik-baik aja gitu ya. Mungkin maksudnya gini, membebaskan anak untuk bergaul dengan segala lapisan, Iya, ya. betul. Tapi Status- tetap kita kontrol. tapi tetap kita kontrol dengan siapa dia Iya. ini, bagaimana dengan teman-temannya ya. Kalau ada perilaku-perilaku yang berisiko Tidak baik, ya ya. dihindari seperti itu. Iya. Gitu. Itu yang paling Wah. bagus juga gitu ya. Aduh ya pasti yang di rumah nih seneng banget ya. Akhirnya bisa tahu semua ternyata gimana kita gitu ya sebagai orang tua. Gimana kakak Mas Ayu? Nah, berdasarkan kita ngobrol barusan sama Mama Diana ya kan, kita kan jadi bisa buat aku sendiri gitu kan, aku jadi bisa reflect ke diri aku gitu kan, ternyata kekurangannya di sini. Jadi kita masih harus banyak belajar juga untuk karena buat jadi orang tua itu kan nggak gampang ya, dan itu kan bukan cuma sampai anak kita umur berapa dan umur berapa, tapi kan sampai seterusnya gitu. Nah, di sini aku banyak banget belajar kalau ternyata aku pun buat aku sendiri gitu, masih ada nih yang harus aku pelajari tentang parenting untuk menjadi seorang ibu yang baik gitu, sebagai orang tua yang baik gitu kan, seperti itu. Kalau dari Mama Diana sendiri atau Mamu? Mama Diana. Mama Diana, terima kasih loh. Iya, sama-sama. Hebat-hebat nih Mama. Jadi gimana kesimpulannya nih kita untuk sahabat sahabat bunda. Buat sahabat bunda. Buat sahabat bunda, parenting yang baik adalah banyak macamnya ya, tapi ya semuanya baik ya. Tapi mindful parenting mungkin bisa jadi pilihan ya, dimana mindful parenting itu berawal dari kesadaran diri sebagai kodrat sebagai wanita ibu ya, yang harus benar-benar berperan ya, walaupun peran memang harus dua-duanya antara mama dan papa seperti itu. Memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk menyelesaikan tugas perkembangannya sesuai tahapannya, lalu berikan juga nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, dan harus konsisten ya. Jangan papa bilang A, jangan mama bilang B, jangan mengke ya. Ya, jadi intinya ayah dan ibunya emang berperan ya. Dan kemudian anak jangan dianggap sebagai miniatur dari orang dewasa. Dan satu lagi yang paling terpenting adalah kontrol emosi ya. Karena dia artinya emosional kita kan juga berpengaruh ya. Jadi walaupun kita sudah semuanya seperti ini, tapi ketika emosional kita nggak bisa handle, tidak bisa kontrolin, akan berpengaruh juga. Jadi sebaiknya ketika kita merasa kita nggak bisa kontrol emosi kita atau hal-hal yang belum selesai pada diri kita, yang istilahnya inner child kita itu langsung ingat dari khotbahnya Mama Diana. Kita emosi Mama Diana gitu. Itu mungkin penting ya, dan itu perlu penting buat realize ya, buat nyadari diri kita gitu ya. Pemirsa juga yang mendengarkan ini ya nggak usah ragu-ragu, nggak usah stigma untuk mencari pertolongan profesional, baik psikiater maupun psikolog. Gitu. Aduh, keren banget. Nah sekarang ini dari Mama Kalau aku Najila. sih
senang banget, terima kasih sudah diundang ke podcast ini. Apalagi ketemunya langsung sama Mama Diana, jadi benar-benar membuka pikiran aku untuk cara mendidik anak yang jauh lebih baik, karena aku udah ya anak sudah besar, mungkin masih banyak kesempatan aku untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan aku selama ini, karena mendidik anak itu tidak ada buku pelajarannya, benar kan ya Ma? Betul. Jadi itu kita semua belajar. Jadi aku mau bilang terima kasih atas masukannya, semoga aku bisa menerapkan itu ke anak. Amin, ya ampun. Terima kasih juga ya udah ketemu dengan cantik-cantik Mbak Budi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita emosinya juga bisa cantik. Terima kasih Mama Diana. Terima kasih Mama Diana, Mamu udah datang ke podcast kita. Buat sahabat Bunda, terima kasih. Semoga dengan kehadiran Mama Diana dan Mamu dan cerita-cerita dari kita semua pasti ada yang relate dengan kalian. Jadi kita sama-sama belajar buat menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih.